Sobat YouTube, apa kabar? Di video kali ini saya mau coba untuk jawab pertanyaan dari teman-teman yang menyimak video saya yang terakhir nih, dimana di situ saya tuh cerita kalau saya kadang itu telat bayar KPR. Nah, di situ banyak banget teman-teman yang nanya, Mbak, emang aman kalau telat bayar KPR? Emang nggak kena denda? Emang nanti nggak ngaruh di BI checkingnya? Ada beberapa teman-teman yang nanya seperti itu. Nah, di sini saya mau coba jawab pertanyaan itu. Tapi sebelumnya buat teman-teman nih yang baru mampir di channel saya ini atau yang udah nonton berkali-kali tapi belum subscribe juga, please buat tekan tombol subscribe-nya supaya kalian bisa memberikan semangat untuk saya untuk selalu update mengenai video-video yang mungkin berguna untuk kalian. Dan langsung aja kita bahas ya. Nah, kalau kita terlambat bayar cicilan KPR kita, kira-kira itu aman nggak nih yang pertama? Dan yang kedua, bakal kena denda nggak sih? Kalau misalnya enggak, kapan nih kita bakal kena denda kalau kita telat bayar cicilan KPR? Dan yang ketiga, ada efek buruk nggak sih buat riwayat KPR, buat riwayat finansial kita khususnya di BI checking? Atau apakah ini nanti akan mempengaruhi kalau kita mau bayar extra payment KPR? Extra payment atau yang biasa disebut juga dengan pembayaran atau pelunasan atau percepatan pembayaran KPR kita. Nah, kalau misalnya kita sering terlambat bayar cicilan KPR kita itu, jadi kita tuh susah atau nggak bisa untuk bayar extra payment karena riwayat KPR kita tuh jelek, buruk, kurang baik seperti itu. Nah, bagaimana nih tentang penjelasan itu tadi semua? Aman enggak, ngaruh nggak di BI checking kita dan lain-lainnya? Nah, sebenarnya terlambat bayar cicilan KPR itu ada dua macam. Yang pertama itu terlambat bayar cicilan KPR melewati tanggal dari pendebetan. Kalau misalnya teman-teman tuh auto debit, karena setiap teman-teman itu kan pasti ada jadwal pendebetan setiap tanggal 7 atau setiap tanggal 15 atau setiap tanggal 21. Nah, setiap orang tuh beda-beda ya untuk tanggal pendebetannya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, kalau itu kita terlambatnya, misalnya kita tanggal pendebetan itu tanggal 7, lalu kita bayarnya melewati tanggal 7, misal tanggal 7 bulan Maret, tanggal 7 bulan April, tanggal 7 bulan April, dan kita bayarnya ngelewatin tanggal 7, misal tanggal 15, tanggal 10, tanggal 20, tanggal 25, tapi nggak sampai melewati bulan ya, jadi kita terlambatnya tuh masih sekitaran di bulan April ini. Nah, gini aman apa enggak? Itu yang pertama. Jadi, terlambat bayar cicilan hanya melewati tanggal. Dan yang kedua, terlambat bayar cicilan melewati bulan. Jadi, ini sudah bulan April, tapi sampai tanggal 30 April tuh teman-teman nggak segera bayar cicilan. Dan sampai akhirnya bulan Mei, itu baru bayar cicilan. Nah, itu namanya terlambat bayar cicilan KPR telat bulan ya. Kenapa sih saya sebutin dua ini? Satu, terlambat melewati tanggal, satu terlambat melewati bulan. Nah, kalau kita terlambat di dua ini itu berbeda. Nah, kalau saya ini gimana nih? Saya kadang tuh terlambat bayar cicilan KPR. Nah, kalau saya tuh udah jalan cicilan KPR itu sekitar 7 tahunan. Dan saya sih pengalaman selalu kalau terlambat itu hanya terlambat tanggal, bukan terlambat bulan. Nah, kenapa sih saya berani banget untuk bayar cicilan KPR terlambat tanggal? Oke, sebelumnya saya jelasin dulu. Setiap orang yang bayar cicilan KPR itu terlambat itu bukan karena sengaja ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa tepat waktu, jangan disengajain terlambat ya. Yang kedua, nggak mungkin juga kita tuh maunya terlambat. Pokoknya pasti kita tuh ada alasan dibalik itu. Nah, kalau saya terlambat tanggal itu biasanya karena gini, pas gajian suami itu terlambat karena gajian telat, ngelewatin tanggal, mau nggak mau saya bayarnya cicilannya telat kan, satu. Terus yang kedua, biasanya saya itu mengutamakan cicilan saya yang lebih urgent. Misalnya kan saya ada kayak misalnya cicilan kartu kredit atau bayar kartu kredit atau cicilan yang lain. Contohnya kalau misalnya terlambat bayar kartu kredit, lewat sehari aja itu kan kita udah kena denda ya. Lewat 1 hari aja kena denda, apalagi kalau misalnya terlatnya sampai berhari-hari gitu.
Tapi kalau untuk cicilan KPR itu, kalau kita tuh terlambatnya masih hanya terlambat tanggal aja, belum melewati bulan, itu kita nggak kena denda, teman-teman. Itulah bedanya, apa bedanya telat tanggal sama telat bulan. Jadi kalau telat tanggal itu, kita itu pokoknya masih bayar sebelum lewat bulan, kita tuh satu nggak kena denda. Yang kedua, status BI checking kita tuh masih terhitung lancar. Jadi di record bank itu, di record KPR kita juga masih lancar. Teman-teman bisa buktikan kalau kalian itu cetak rekening koran. Kalau cetak rekening koran pasti ada tulisan statusnya untuk cicilan KPR kita lancar apa enggak. Nah, kalau kita cetak rekening koran, itu status kita masih terhitung lancar kalau hanya lewat tanggal aja. Jadi nggak kena denda juga. Cuman apa sih konsekuensinya kalau kita bayar cicilan KPR tuh lewat tanggal? Jadi nggak sampai telat bulan ya. Hanya telat tanggal aja, meskipun telat kayak sehari, 2 hari, 3 hari, 7 hari. Nah itu biasanya teman-teman siap-siap aja nih. Siap-siap apa? Jenuh. Bolak-balik akan ada yang nelponin dari pihak Bank BTN untuk mengkonfirmasi segera bayar. Nah gitu. Pokoknya kalian tahan-tahan aja kalau bakalan ditelepon atau di WA atau di email sama pihak bank. Tapi apakah sampai disuratin? Jadi dikirimin surat kayak peringatan gitu? Enggak sih. Jadi nggak akan dikasih surat peringatan kalau hanya lewat tanggal aja, nggak sampai lewat bulan. Nah, cuman kalau misalkan teman-teman itu lewat tanggal itu sampai berbulan-bulan, misalnya sampai setahun. Nah itu bisa jadi teman-teman tuh akan dapat surat peringatan, dikirimin surat sama pihak bank. Jadi kalau misalkan kalian itu telat tanggal itu, jangan terus mentang-mentang boleh nih telat tanggal, ya jangan terus setiap saat tuh akhirnya bayar cicilan KPR kalian tuh telat. Dan di sini saya ngejelasin pun, saya tuh nggak bermaksud untuk ngajarin kalian untuk bayar cicilan KPR terlambat ya teman-teman. Mohon jangan sampai disalahartikan. Di sini saya hanya ngebantu teman-teman yang kemarin tuh nanya di video saya yang sebelumnya, emang nggak apa-apa kalau telat tanggal? Nah seperti itu. Jadi saya nggak ngajarin teman-teman untuk bayar cicilan KPR terlambat. Jadi kalau kalian bisa bayar cicilan KPR itu tepat waktu, tolong usahakan selalu tepat waktu. Jadi itu tadi, kalau lewat tanggal nggak kena denda, di BI checking juga lancar, di status KPR kita, di record kita itu juga lancar, semuanya baik. Lalu ngaruh nggak sih untuk di pembayaran extra payment? Apakah akhirnya akan dipersulit nih sama bank? Kalau setahu aku sih, saya belum pernah extra payment ya. Jadi saya nggak pernah tahu apakah kalau kita lewat tanggal itu akhirnya jadi ngaruh, jadi susah bayar extra payment. Tapi kalau setahu kayaknya sih nggak akan jadi ngaruh ya. Cuma saya nggak tahu nih. Kalau ini saya nggak bisa jawab pasti. Tapi yang pastinya, yang bisa saya jawab pasti adalah bahwa kita nggak akan kena denda dan kita akan statusnya tetap lancar. Di BI checking juga bagus, tetap lancar seperti itu. Atau bisa jadi nih, teman-teman yang terlambat bayar cicilan KPR itu bukan berarti karena emang ada masalah finansial atau masalah apa. Tapi bisa jadi karena tanggal pendebetan kalian sama jadwal gajian kalian itu enggak sinkron, enggak sesuai. Jadi misalnya tanggal pendebetan itu setiap tanggal 7. Nah, kalau yang aman-aman aja tuh kan kalau kita gajiannya sebelum tanggal 7 nih, jadi awal bulan atau akhir bulan. Tapi kalau pendebetan tuh tanggal 7, tapi kalian gajiannya di tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, nah seperti itu. Itu yang jadi masalah biasanya, akhirnya teman-teman jadi kalau bayar cicilan KPR tuh terlambat terus. Lalu solusinya gimana nih? Takutnya kita jadi dapat surat cinta nih dari pihak bank, jadi dapat surat peringatan. Nah, kalau teman-teman itu tanggal jadwal gajian kalian sama tanggal pendebetan kalian itu nggak sinkron kayak ini tadi, pendebetan tanggal 7, gajinya tanggal 10, kalian itu bisa menghubungi pihak bank minta untuk ganti tanggal pendebetannya. Karena kan tanggal pendebetan itu ada tanggal 7, ada tanggal 15, ada tanggal 21. Jadi teman-teman bisa pilih nih, bisa ngajuin ke pihak bank. Gimana kalau di tanggal 15, ada di tanggal 21? Karena kalau gajian tanggal 10, terus pendebetan tanggal 15 itu kan baru pas ya. Jadi kalian itu bisa ngajukan ke pihak bank. Kalau saya itu
tanggal gajian saya tuh pas, jadi sebelum tanggal 7. Cuman kadang tuh dari pihak kantor ya ada masalah sedikit, kayak misalkan lagi pandemi kayak gini, kadang tuh ada telat-telatnya gitu. Nah itu yang buat saya tuh bayar cicilan KPR jadi telat. Lalu bagaimana kalau kita bayar cicilan KPR-nya terlambat bulan? Misalnya sekarang tuh pendebetan tanggal 7 April, sampai tanggal 30 April nggak dibayar-bayar juga. Akhirnya sampai di bulan Mei baru dibayar, atau Mei juga masih terlambat nih, Juni baru dibayar. Nah seperti itu. Nah kalau seperti itu sudah pasti teman-teman, satu pasti kena denda. Nah besaran dendanya tuh berapa sih kalau kita terlambat bayar KPR? Besaran denda ini beda-beda ya untuk setiap banknya, dan untuk besaran KPR plafon yang kita ambil ini juga mempengaruhi besaran berapa persen denda KPR kita. Kalau misalkan setahu saya nih, kalau plafon KPR kita tuh masih kayak 250 juta di bawahnya, jadi nggak sampai 250 juta, itu denda KPR-nya masih kayak 1% per bulan. Tapi 1% per bulan atau per hari ya, saya nggak tahu sih, saya nggak tahu pasti. Pokoknya 1% per hari atau per bulan saya nggak tahu, karena saya nggak pernah telat bayar cicilan KPR sampai lewat bulan, jadi nggak pernah sampai kena denda ya. Nah gitu. Tapi kalau di atas dari 250 juta plafon KPR-nya itu besaran berapa persen bunga dendanya tuh bisa lebih tinggi gitu. Jadi, terus yang kedua, selain kita kena denda udah pastinya, yang kedua itu ini juga mempengaruhi BI checking kita. BI checking kita jadi nggak bagus, jadi menurun gitu. Sama di record KPR kita di bank KPR kita itu juga jadi jelek, nggak bagus. Jadi kalau bisa teman-teman, kalau misalnya telat itu jangan sampai terlambat bulan. Lalu gimana nih kalau udah terlambat bulan terus kena denda? Cara bayarnya seperti apa? Nah, untuk teman-teman yang biasanya cicilan KPR-nya itu auto debit dari rekeningnya, apakah kalau misalkan kena denda terus kena sekian ratus gitu, sekian 100.000, apakah kalau kalian ngisi di rekening kalian, apakah jadi akan auto debit juga di bulan berikutnya? Nah, untuk pembayaran denda KPR itu kita tidak bisa melalui auto debit ya teman-teman. Jadi kita harus bayarnya tuh secara manual, dalam arti lewat ATM. Misalkan cicilan KPR kalian di BTN, nah kalian bayar denda KPR kalian tuh melalui ATM, jadi nggak bisa auto debit. Jadi kalau misalkan nih bulan ini saya cicilan KPR-nya 2 juta, terus lewat bulan nggak dibayar, terus kena denda 200.000 misalnya. Nah di bulan berikutnya ketika kalian ngisi 2.500.000, nah 2.500.000 tuh buat bayar dendanya. Nah yang bisa di auto debit itu hanya 2 jutanya, jadi 2 jutanya tuh langsung otomatis ke auto debit. Tapi untuk yang dendanya kalian nggak bisa nunggu auto debit, tapi 500 yang denda 200.000-nya itu kalian harus bayar sendiri ke ATM. Nah semoga penjelasan saya cukup bisa dimengerti sama teman-teman, semoga cukup membantu kalian yang punya pertanyaan yang sama seperti itu tadi, tentang bagaimana sih kalau kita bayar cicilan KPR itu terlambat. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan makasih banyak dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe-nya.